Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita masih di dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat yang sangat luar biasa, yaitu kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang desentralisasi sistem pendidikan nasional dengan saya Hendro Adesaputra MPD. Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar kata desentralisasi sistem pendidikan nasional? Ya, kita akan membahasnya bersama-sama. Ya, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat. Ya, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi, maka muncul otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Itu ya, kita akan masuk tentang pengertian desentralisasi. Secara umum, desentralisasi pendidikan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari instruksi pendidikan tingkat pusat kepada instruksi pendidikan di tingkat daerah hingga pada tingkat sekolah. Ya, jadi dalam penunjukan langsung dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi mengandung arti pelimpahan kekuasaan oleh pusat kepada aparat pengelola pendidikan yang ada di daerah pada tingkat provinsi maupun lokal sebagai perpanjangan aparat pusat untuk meningkatkan efisiensi kerja dalam pengelolaan pendidikan di daerah. Ya, selanjutnya adalah landasan yuridis kebijakan tentang desentralisasi pendidikan. Semuanya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang secara resmi sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 ya. Diterangkan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Ya, selanjutnya pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas norm. Ya, itu adalah tentang landasan yuridis kebijakan tentang desentralisasi pendidikan. Selanjutnya adalah latar belakang penerapan desentralisasi. Pemberian otonomi pendidikan yang luas kepada sekolah merupakan kepedulian pemerintah pusat terhadap gejala-gejala yang muncul di masyarakatnya, serta upaya peningkatan mutu pendidikan secara umum. Ya, ini adalah suatu tindakan atau merupakan kepedulian pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ya, di sini kita bisa melihat ya, dengan landasan tersebut pemerintah mencoba untuk menerapkan desentralisasi pendidikan sebagai solusi. Selanjutnya yaitu adalah tujuan dari desentralisasi pendidikan. Adapun tujuan dan orientasi dari desentralisasi pendidikan sangat bervariasi. Berdasarkan pengalaman, desentralisasi pendidikan yang dilakukan di beberapa negara seperti Amerika Latin, di Amerika Serikat dan Eropa, maka fokus desentralisasi pendidikan ini adalah pelimpahan kewenangan
besar kepada pemerintah lokal ataupun kepada dewan sekolah. Ya, jadi penunjukan langsung dari pemerintah pusat sampai ke daerah, khususnya yaitu kepada dewan sekolah. Selanjutnya yaitu tentang disertasi pendidikan yang ada di Indonesia ini, ya, yang ada di Indonesia. Pada tahun 99 mulailah dicetuskan berbagai agenda reformasi, termasuk reformasi dalam dunia pendidikan yang ditandai dengan proses desentralisasi yang diimplementasikan atau diterapkan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah. Kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Melalui undang-undang tersebut dapat ditangkap prinsip-prinsip dan arah dalam pengelolaan sektor pendidikan dengan mengacu dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Mungkin itu adalah gambaran umum tentang desentralisasi pendidikan yang ada di Indonesia atau di nasional. Silakan kepada kalian semua mengembangkan apa itu desentralisasi pendidikan di nasional kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.